Pemirsa, puisi Fadlizon berjudul Doa yang Ditukar terus menuai polemik. Sejumlah tokoh nasional menganggap puisi ini melecehkan Kiai Haji Maimun Zubair. Untuk membahas lebih lanjut mengenai polemik puisi Fadlizon yang berjudul Doa yang Ditukar, kita akan membahas bersama dengan Taj Yassin Maimun, putra dari Kiai Haji Maimun Zubair. Selamat pagi, Gus Yassin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Kevin. Gus Yassin, respon Anda setelah membaca puisi dari Fadlizon, Doa yang Ditukar seperti apa, Gus Yassin? Sebenarnya kalau Mas Fadli atau masyarakat Indonesia sudah melihat klarifikasi dari Mas Romi dan kakak saya, Kiai Haji Majid Kamil, tentu sudah selesai permasalahan ini, tidak akan berpanjang. Nah, kita sudah selesai, sudah reda. Akan tetapi saya menyayangkan dengan Mas Fadlizon ini setelah itu bikin puisi yang berjudul Doa yang Ditukar. Yang ini akhirnya meresahkan lagi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para santri dan para muhibbin. Muhibbin ini bukan santri Kiai Maimun, tetapi punya hubungan dengan Kiai Maimun, orang-orang yang mencintai Kiai Maimun. Ini akhirnya muncul lagi para kiai, para NU pun. Tetapi saya berharap permasalahan ini sudahlah, nggak usah diperpanjang. Apalagi kita tahu bahwa saat ini masa-masa yang sensitif ya, sumbunya pendek, apapun pasti akan digoreng. Saya menyayangkan saja sama Mas Fadlizon ini, kok kenapa di tengah-tengah seperti ini. Baik, Gus Yassin, adakah kemudian kalimat-kalimat di puisi dari Fadlizon yang mungkin menyinggung perasaan dari warga NU? Kalau kebanyakan warga itu mengatakan, bertanya, kaunya ini kepada siapa? Tetapi secara saya pribadi kepada Mas Fadlizon yang mengatakan, kenapa kau tukar? Ini lalu direvisi sang bandar, artinya ini ada intervensi doa yang dibacakan oleh yang berdoa, bahwa yang berdoa ini tidak memiliki kekuatan atau bisa digoyahkan atau bisa diintervensi oleh bandar. Itu puisi yang itu, kalimat itu di hati saya kurang mengenakan karena menurunkan yang berdoa. Baik. Apakah ini bisa dimaknai bahwa ini berkaitan dengan doa yang mungkin dibacakan oleh Kiai Haji Maimun Zubair kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, Gus Yassin? Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita sebenarnya mau melihat acara Pak Presiden kunjungan sama Kiai Maimun sudah selesai sebenarnya kalau kita mau ya. Kalau kita mau mendengarkan dan kita pakai nurani, pakai pikiran yang jernih, selesai sebenarnya. Nah, ini pasti ada kaitannya ke sana kalau saya mengatakan, karena memang waktunya jelangnya itu hanya 2 hari keluarnya puisi ini. Artinya kalau ini benar-benar puisi ini yang disebutkan bahwa itu doanya Kiai Maimun, ya saya kurang srek aja karena menurunkan makamnya Mbah Maimun, karena Mbah Maimun itu tidak bisa diintervensi sama orang. Baik, mungkin Fadlizon menilai ataupun melihat pembacaan doa dari Kiai Haji Maimun Zubair kepada Presiden Joko Widodo ini dimaknai berbeda. Mungkin Gus Yassin bisa meluruskan sebetulnya yang terjadi itu seperti apa, Gus Yassin? Jadi memang kalau di dalam acara kepresidenan itu kan harus ada teksnya. Maka kemarin dibuatlah teks puisi itu, akan tetapi sudah diterangkan oleh kakak saya Gus Majid Kamil bahwa teks itu tidak dibaca secara utuh. Nah, ketika beliau berdoa itu memang salah ucap. Beliau mengatakan Allahumma ij'alna fi jambi hadzal rais. Ya Allah, jadikanlah orang yang di sebelah saya ini, presiden atau rais ini marratan saniyah. Tetapi beliau menyebut kata-kata atau menyebut isim itu Pak Prabowo. Di dalam istilah nahwu bahwa isim isyarah aqwa minal ibarah. Artinya isim isyarah yang mengatakan jambi ini itu lebih kuat daripada nama yang disebut oleh Kiai Maimun. Dan di belakang Kiai Maimun juga sudah menerangkan bahwa yang dikatakan
Pak lah Pak Prabowo, lah Pak Prabowo, lah Pak Prabowo, tidak Pak Prabowo, tidak Pak Prabowo, akan tetapi Bapak Jokowi, Jokowi yaitu Joko Widodo, seperti itu. Dan beliau juga mengatakan, seumur saya sudah 90 tahun, mungkin ada keliru gitu. Gus Yassin tadi ada sempat menyinggung bahwa warga NU ini tersinggung begitu. Apakah kemudian pasca dikeluarkannya puisi doa yang ditukar oleh Fadlizon ini justru akan menjauhkan warga NU dengan paslon 02? Ya bisa dilihat reaksinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kita coba dilihat aja di Twitter, di macam-macam itu. Yang jelas bukan masalah mendekatkan atau tidaknya. Saya jelas pasti ada lah, itu efek itu ada, domino itu ada. Tetapi saya berharap bahwa Mas Fadli ya udahlah jangan diulangin lagi, nggak usah ngeles lagi lah. Gus Yassin, ini kemudian saat ini reaksi dari warga itu seperti apa sih kepada Fadlizon, Gus Yassin? Gus Yassin? Halo? Ya, Gus Yassin, apakah masih mendengar suara saya? Ya, masih. Ya, sekarang tuntutan dari warga NU ketika kemudian mereka tersinggung dengan puisi dari Fadlizon, itu seperti apa, Gus Yassin? Jelas tuntutan warga NU ingin ada klarifikasi oleh Mas Fadlizon karena dianggap ini sudah menjatuhkan nama Kiai Maimun atau Kiai besar, Kiai sepuh. Jadi janganlah seperti itu Mas Fadli. Kalau bisa ya klarifikasi, ya mohon klarifikasi, nggak apa-apa sih sebenarnya klarifikasi itu. Baik, sudah adakah klarifikasi yang langsung disampaikan Fadlizon kepada pihak keluarga, Gus Yassin? Belum ada, sampai sekarang belum ada. Kita hanya mengikutinya lewat media, lewat televisi dan lain sebagainya. Nah ini kan Fadlizon sudah memberikan jawaban ketika kemudian ditanyakan oleh Menteri Agama bahwa sebetulnya dimaksudkan itu bukan Kiai Haji Maimun Zubair, tapi kemudian ada maklar doa ataupun penguasa. Nah jawaban seperti ini memuaskan Gus Yassin tidak? Kalau saya pribadi tidak memuaskan karena beliau mengatakan itu kan kalimat kaunya saja yang dibahas. Sementara esensi puisi tersebut di situ diterangkan kenapa kau tukar. Di situ saya bacakan ya. Di sini beliau mengatakan kenapa kau tukar, direvisi Sang Bandar, dibisiki Kacung Magelar. Artinya kalau direvisi Sang Bandar, yang berdoa ini mungkin bisa intervensi, didikte oleh Sang Bandar. Artinya ini nggak baik lah. Masa Kiai terus disuruh doa-doa, kamu harus doa seperti ini. Pak Kiai nggak boleh doa selain ini, nggak boleh. Itu kan nggak boleh, nggak asik gitu. Adapun kemarin kejadian Mas Romi membisikkan, meminta kepada Kiai Maimun klarifikasi, itu wajar. Rasulullah sendiri ketika sholat asar atau sholat duhur, beliau lupa sholat 2 rakaat, para sahabat diam semua, nggak ada yang berani. Ada salah satu sahabat yang Dzul Yadain itu mendekat kepada Rasulullah. Rasulullah, benar nggak jenengan ini sholatnya? Sholat jenengan ini kosor atau enggak? Lalu Rasulullah tanya kepada para sahabat, benar nggak? Saya sholatnya 2 rakaat, iya. Setelah itu Rasulullah meneruskan sholatnya. Nah ini kan biasa seperti ini. Beliau mengingatkan aja, bertanya Dzulqarnain ini, benar nggak Rasulullah sholat Anda ini? Gitu. Jadi Mas Romi bertanya kepada Kiai Maimun biasa, hal wajar itu. Oke, Gus Yassin, imbauan Anda sekarang kepada warga NU yang mungkin tersinggung dengan doa dari Fadlizon, seperti apa? Ya, saya berharap kepada warga NU dan para santri, khususnya alumni Pondok Pesantren Kiai Maimun, kita udahlah nggak usah membalas ini semua. Kita tahu, kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toh kita tahu bahwa apa yang dilakukan Mas Fadlizon, kalau memang itu ditujukan kepada Mas Romi dan Kiai yang dibisi Mas Romi itu mungkin ya kita doakan aja semoga tidak terulang kembali, benar-benar mengakui bahwa ini ada kesalahan dan lain sebagainya. Dan kepada warga NU nggak usahlah kita demo seperti yang sudah terjadi. Kita orang sabar,
kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Kalau kita ingin surganya Allah, ya kita nggak boleh marah lah. Gus Yassin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi. Ya, sama-sama.